Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Miftah Husna dengan NPM 214111082 dari kelas manajemen 21 gabungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kode etik pengguna informasi. Pada tema kali ini yaitu kode etik pengguna informasi, yaitu apa sih pengertiannya? Kemudian tujuannya apa sih? Lalu, siapa yang harus mematuhi kode etik tersebut dan kenapa sangat penting sekali kode etik ini diperlukan? Lalu kemudian ada risiko dan dampak negatif, dan kemudian peran dari kode etik pengguna informasi, dan yang terakhir contoh kasusnya dan manfaat dari menggunakan kode etik informasi tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke topik dalam pembahasan. Untuk pengertian kode etik pengguna informasi yaitu kode etik pengguna informasi adalah seperangkat aturan atau pedoman perilaku yang mengatur bagaimana individu atau organisasi seharusnya menggunakan, mengakses, dan menyebarkan informasi. Untuk tujuan utama dari kode etik pengguna informasi ini yaitu adalah menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan etis dalam pengelolaan, pertukaran, dan penggunaan informasi dalam berbagai konteks, termasuk di dunia digital yang semakin terhubung. Jadi, untuk semua individu harus mematuhi kode etik ini tersebut karena agar memastikan bahwa informasi yang digunakan dengan integritas, etika, dan keamanan yang tepat. Jadi, semuanya harus mematuhi kode etik pengguna informasi ini agar informasi pribadi dapat terjaga dengan baik. Dan untuk kenapa sangat penting kode etik ini harus digunakan? Kode etik pengguna ini sangat penting dalam dunia teknologi informasi karena membantu menciptakan lingkungan yang etis, perlindungan privasi yang kuat, dan dapat dipercaya dalam penggunaan teknologi informasi yang sangat penting dalam era di mana teknologi informasi memainkan peran sentral dalam kehidupan kita sehari-hari. Risiko dan dampak negatif dari kita tidak menggunakan kode etik pengguna informasi ini, jika kode etik pengguna informasi tidak diterapkan, yaitu ada 6 yang akan terjadi. Yang pertama ada pencurian data, lalu ada pelanggaran privasi data, kecurangan dan manipulasi informasi, identitas palsu, serangan cyber, dan yang terakhir terkena sanksi hukum. Mengabaikan atau tidak menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi dapat berdampak serius pada individu, organisasi, dan masyarakat, dan dapat menghasilkan berbagai konsekuensi negatif yang harus dihindari. Untuk peranan kode etik ini sendiri, kode etik pengguna informasi teknologi ketika diterapkan dengan benar berperan sebagai panduan dan penjaga yang membantu mencegah risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi. Sebagai contoh, yang pertama itu ada perlindungan privasi data. Kode etik dapat mendorong penggunaan yang lebih aman dan etis dalam mengelola data pribadi. Seperti kode etik itu tersebut dapat mewajibkan perusahaan untuk mengenkripsi data pribadi pelanggan dan mengimplementasikan kontrol akses yang ketat untuk melindungi privasi. Jadi di sini peranannya yaitu menjaga data pribadi pelanggan agar tidak bocor, dan data pribadi pelanggan itu menjaga privasi mereka dan tetap terjaga dengan aman. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Jadi di sini untuk contoh kasus dalam menggunakan kode etik pengguna informasi itu yaitu diambil dari etika penggunaan data kesehatan pada pandemi COVID-19 pada tahun lalu atau 2019 sampai 2022 kurang lebihnya COVID-19 itu terus berkembang. Nah, jadi selama pandemi COVID-19, peneliti dari berbagai negara bekerja dengan data kesehatan yang bersifat sensitif dan pribadi. Dalam hal ini, kode etik pengguna informasi memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa data tersebut diperlakukan dengan integritas dan menjaga privasi yang sesuai.
Kode etik dalam kasus seperti ini memainkan peran kunci dalam menjaga integritas data kesehatan dan memastikan bahwa informasi yang digunakan untuk tujuan penelitian dari pengembangan vaksin diperlakukan dengan cara etis dan sangat aman terpercaya. Ini adalah contoh bagaimana kode etik dapat membantu melindungi privasi individu dan memastikan penggunaan informasi yang bertanggung jawab dan aman. Jadi, peranan kode etik pengguna informasi untuk kasus ini sangat penting sekali dikarenakan menjaga data pasien untuk yang menderita penyakit COVID-19 agar tidak bocor dan untuk data vaksin yang sudah mereka gunakan. Jadi peranan kode etik ini sangat penting sekali. Dan yang terakhir yaitu adalah manfaat dari mematuhi kode etik pengguna informasi. Jadi di sini saya ambil 3 dari perspektif yang berbeda untuk manfaat yang dapat dihasilkan kalau kita mematuhi kode etik ini. Yang pertama untuk dari manfaat dari perspektif individu yaitu melindungi privasi data pribadi, mengurangi risiko pencurian identitas atau pelecehan online, dan membantu menghindari risiko serangan cyber atau tindakan berbahaya secara online. Jadi untuk perspektif individu ini sangat amat diperlukan manfaatnya karena maraknya kasus yang terjadi secara online bisa kita lihat pada zaman sekarang. Jadi dengan adanya kode etik ini dan kita memanfaatkannya atau menerapkan dan mematuhi, itu akan menjaga diri kita juga secara pribadi maupun offline maupun online. Apalagi kasus online ini sedang marak-maraknya, jadi bisa melindungi privasi kita. Lalu untuk perspektif dari masyarakat, yaitu membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan etis bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi masyarakat juga di sini sangat membantu juga, yaitu melindungi agar masyarakat tuh aman maupun secara online mereka menggunakan kode etik ini. Lalu yang terakhir ada dari perspektif organisasi, yaitu dapat membangun kepercayaan pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Di sini juga kode etik ini berperan juga di dalam perusahaan maupun organisasi, yaitu tadi dengan menjaga privasi data pelanggan agar tidak bocor. Itu adalah salah satu bentuk loyalitas agar pelanggan maupun customer itu tetap percaya dalam menggunakan jasa maupun layanan organisasi atau perusahaan yang mereka gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.